Juga semakin banyak gelar semakin kadang-kadang malu saya ya kan kita dari nggak usah lah. Hari ini kita berbicara tentang panitia ini ngasih betul-betul mantap pokok-pokok manajemen masjid. Tadi saya mau hadirin Kiai itu bahas manajemen masjid dalam perspektif fuqaha. Wah hebat juga ini kan. Saya belum pernah lagi mendengar. Saya tadi berbincang-bincang dengan ketua dewan masjid plus beberapa cerita lainnya dan tidak sempat mendengar dalam perspektif fuqaha itu. Tapi saya yakin perspektif fuqaha ini yang utama. Bagaimana kita memberikan nilai terhadap kaidah-kaidah usuliyah dalam dinamika hadar hari ini. Saya kira itu sangat penting. Karena kalau tidak nanti kita ngawur penetapannya. Saya awali memanage masjid itu mudah, semudah keikhlasanmu. Jadi kalau kita biasa ikhlas mudah, tapi kalau kita tidak ikhlas terasa berat. Kira-kira disitulah rumusannya. Ini kata Mufti Brunei Darussalam, memanage apapun sebuah program yang kita manage itu mudah asal kita ikhlas. Tapi nilai ikhlas itu bagaimana caranya? Karena ikhlas itu dia tidak tampak, tapi bekasnya kelihatan. Jadi pi'atarih dia, ada bekas, dia tidak tampak. Kalau kita berjalan di pasir, nggak tahu, cuma tampak ada bekas jalan. Itulah keikhlasan. Jadi memilih masjid ini sebenarnya mudah sekali, semudah keikhlasan kita. Bagaimana kita memotivasi, memberi nilai tentang keikhlasan itu, dan saya kira ini adalah pokok utama dalam sebuah memanage apapun, lebih-lebih lagi rumah Allah. Jadi perlu keikhlasan. Ada orang kasih saran, terima dengan ikhlas. Ada orang marah dengan kita, terima dengan ikhlas. Ada orang yang muji kita, ya sedang-sedang aja lah. Saya dapat dipuji orang terasa enggak dulu di kursi, tapi kan sesuai gitu ya kan. Malu kira-kira. Tapi Allah sudah ikat, innal hamdalillah. Tapi manusia ini memang, tadi kan saya pembukaan sudah saya sampaikan, khalaqna fi ahsani taqwim. Wafaddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita ini hebat diciptakan, bukan hanya diciptakan saja, tapi wafaddalana. Allah kasih kita fadilah, keutamaan, kehebatan dari orang-orang yang beriman. Kalau kita bisa menempatkan posisi ini. Jadi mengawali apapun, Bapak berinfak ikhlas, tapi bukan seikhlasnya. Ikhlas. Karena ikhlas ini itu tadi memudahkan segalanya. Kalau dipuji, insya Allah bisa ikhlas ya. Tapi kalau dikritik, masih mikir. Kalau saya minta sumbangan, kita mungkin bisa ambil. Ya, istrinya yang mana gitu, yang tua atau yang muda? Hidup cuma sekali Pak Ustaz. Bisa mengingatkan aja. Benar kan? Hidup cuma sekali. Innal hayata kullu wahidan minna. Hidup itu cuma satu kali. Maka maknailah kehidupan itu, nikmatilah kehidupan itu. Kalau memang sudah tua, nggak layak lagi dipakai, cari yang lebih muda. Dan bisa memberikan spirit. Karena nggak ada ibu-ibunya, nggak apa-apa saya berada. Kalau ada ibu-ibunya, tepokin saja. Itu kira-kira. Sebagaimana ikhlasnya, keikhlasan kita, memanage dengan keikhlasan. Ya, saya pergi beberapa masjid, kalau di luar negeri itu memang yang diutamakan keikhlasan. Apa
kelihatan dari ikhlasnya itu, saya marah. Ya anak udah begini. Dan ini aja bukan bisa ngatur. Ya Pak, bagaimana gayanya nih? Awak bikin jadwal nih WC, jangan macam nih. Terima dengan senang hati dia senyum. Dia senyum dengan senang hati menerima itu ikhlasan yang luar biasa, dan Allah akan memudahkan kita. Tapi kalau kita sudah kesal, infak enggak, mezaki enggak, ngomelnya rajin, untuk itu kan, ada alamat lah itu. Diterima saja. Ini posisi kita, alhamdulillah ala kulli hal, bahwa segala puji bagi Allah itu dalam segala hal. Orang tertawa melihat kita, alhamdulillah. Orang sinis kepada kita, alhamdulillah. Nggak usah sedih. Dunia ini terlampau sempit kalau kita mikirkan itu. Jadi biasa-biasa saja. Kulli masjidin mukhlisin. Mukhlisin. Jadi kata-kata mukhlis. Ini saya kira saya tidak kupas karena barang mubalik ini tidak paham betul apa itu kata-kata khalas. Tapi utama menjadi pemilik masjid itu perbaharui niat terus. Ini dulu, perbaharui niat. Bangun pagi perbaharui niat. Niat ini penting. Nabi mengingatkan innamal a'malu niat. Jadi niat ini penting. Maka perlu kita niat sebagaimana kita sholat. Kita harus niat. Kita ini sholat zuhur ini bukan asar. Dan kita ini sholat asar bukan maghrib. Dan kita sholat maghrib bukan isya. Dan ini sholat subuh bukan zuhur. Jadi niatnya terus diperbaharui. Begitu juga dalam meminut sebuah masjid perlu perbaharui. Kalau seandainya kita salah, istighfarlah banyak-banyak. Ya Allah, astagfirullah. Pas itu Nabi mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Yang sering dibaca di dalam bulan Ramadan only. Ya, dan Ramadan sering ditambahin, di luar Ramadan enggak. Padahal itu mengajarkan kepada kita berikrar dulu. Setelah itu kita mengakui kesalahan. Kita mohon kemudahan. As'alukal jannah itu mudah. Bukan hanya bermakna al-jannah, bukan hanya surga.